Namanya Raya. Ia baru saja kembali ke kampung halaman setelah 10 tahun meninggalkan rumah tua yang kini hampir roboh dimakan waktu dan cuaca. Ibunya meninggal minggu lalu, mendadak, dengan wajah membiru dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Yang anehnya lagi, sebelum meninggal ibunya sempat berteriak keras tengah malam. Katanya, jangan biarkan dia keluar dari akar, jangan biarkan dia bangkit. Tapi semua orang mengira itu hanya delusi. Hanya Raya yang tahu pesan itu bukan omong kosong. Rumah itu berdiri tepat di samping pohon beringin tua yang akar-akarnya mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Dulu kakek Raya pernah bilang pohon itu adalah penjara, tapi bukan penjara biasa, melainkan tempat mengurung satu makhluk yang dulunya manusia. Namun ia dibakar karena melakukan ritual pemindahan nyawa. Ia ingin hidup abadi, mengalir dari tubuh ke tubuh anak keturunannya. Tapi darah terakhir yang dibutuhkan belum ditebus, dan darah itu adalah darah Raya. Saat malam turun, Raya bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri telanjang di bawah pohon beringin, tubuhnya dipenuhi simbol Jawa kuno, dan di hadapannya muncul sosok lelaki tua dengan wajah hangus. Matanya tak punya bola mata, hanya kosong. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, tapi seperti bisikan dedaunan kering yang digesek angin. Kamu cucu terakhir, tebuslah janji keluargamu, atau semua roh yang terikat akan dibebaskan. Keesokan harinya, saat menggali tanah di belakang rumah untuk membuat lubang abu ibunya, Raya menemukan toples tanah liat yang dibungkus kain mori berdarah. Di dalamnya ada gigi manusia, rambut, dan potongan jari mungil. Detak jantungnya berhenti sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar benda mistik biasa, ini adalah tumpek, wadah jiwa korban. Dan yang paling membuat darahnya membeku, ada cermin kecil dalam toples itu, dan pantulan wajahnya. Bukan wajahnya, tapi wajah kakeknya dengan senyum sinis dan mata yang memancarkan niat busuk. Malam berikutnya, suara langkah terdengar di atas atap, seperti seorang berjalan pelan-pelan dengan kaki berat. Pintu rumah berderi tanpa angin, lampu minyak padam sendiri, dan di luar pohon beringin mulai mengeluarkan suara seperti desahan. Raya mengintip dari jendela dan melihat akar pohon itu bergerak-gerak sendiri. Akar pohon itu bergerak menggeliat mengarah ke rumah. Saat ia menutup jendela, ia sadar tangannya berdarah. Di telapak tangannya terukir lambang yang sama dengan yang dilihat dalam mimpi. Raya sadar ia sudah ditandai. Raya memutuskan untuk menyelidiki silsilah keluarganya. Ia menggali arsip tua di balai desa dan menemukan fakta mencengangkan. Ternyata leluhurnya adalah dukun sakti yang mengorbankan anak-anak tiap 7 windu untuk mempertahankan roh leluhur jahat agar tetap terkurung. Tapi anak terakhir harus dikorbankan oleh keturunan yang sadar. Artinya, Raya harus mengorbankan seseorang dari darahnya sendiri atau dirinya. Di tengah dilema, Raya mendengar suara ibunya dari ruang belakang, padahal jasadnya sudah dikremasi. Suara itu memanggil lirih, seperti merayu. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sesuatu yang tak mungkin. Ibunya duduk di pojok ruangan, wajahnya rusak terbakar, namun masih bisa tersenyum. Ibunya berkata, "Nak, jangan biarkan dia bangkit. Bakar akar pohon itu. Dan jangan menoleh ke belakang saat kamu mendengar tangisan." Akhirnya Raya membakar beringin itu, tapi api yang muncul bukan berwarna merah, melainkan hitam.
Dari dalam akar, suara jeritan ratusan jiwa menggelegar. Asap membentuk wajah-wajah korban, dan sosok lelaki tua itu muncul. Tubuhnya membara, namun tidak terbakar. Ia merangkak pelan ke arah Raya. Janji belum lunas, kau harus mati agar aku terus hidup. Tapi Raya segera menancapkan pecahan cermin ke dadanya sendiri, membiarkan darah terakhir itu menutup ritual kuno. Sebelum mati, ia berkata, tebusan ini berhenti di aku. Desa Tegal Rojo kini sunyi, pohon beringin itu hanya arang hitam, dan rumah Raya kosong. Tapi setiap malam bulan purnama, orang-orang masih mendengar bisikan daun dari tempat itu. Kau berikutnya, kalau janjiku dilupakan lagi.